Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Handayani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Sebelumnya perkenalkan, saya Linda Jayanti dari kelas 8B Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal dengan NIM 11022200039 dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Digitalisasi dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2021 sampai 2025. Bab 1 Pendahuluan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu dalam era transformasi digital yang semakin pesat, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi guna mempertahankan daya saing berkelanjutan usahanya. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan adalah nilai perusahaan, yang mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan melalui harga saham di pasar modal. Menurut Aulia dan Afrianti, semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin besar kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola risiko. Penelitian ini berfokus pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena subsektor ini menghasilkan produk kebutuhan pokok yang menjadikannya relatif tahan terhadap tekanan ekonomi, namun tetap menghadapi tantangan nyata berupa percepatan adopsi teknologi digital, dinamika struktur pendanaan, serta tuntutan transparansi informasi dari investor dan regulator. Adapun masalah atau fenomena dari penelitian ini yaitu diukur dengan PBV yang dimana perusahaan makanan dan minuman menunjukkan fluktuasi signifikan, yaitu naik dari tahun 2021 ke 2024, lalu menurun ke titik terendah di tahun 2024, kemudian pulih kembali di 2025 dengan rata-rata nilai perusahaan di 647,685,96. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh tekanan makroekonomi, inflasi, penurunan daya beli, dan kenaikan biaya bahan baku. Adapun contoh nyata dari nilai perusahaan yaitu PT Ultra Jaya mengalami penurunan penjualan 4,6% dari tahun per tahun, dan PT Mayora Indah 1,2% dari tahun ke tahun per September 2025 yang mengakibatkan tren penurunan konsumsi gula dan ultra processed food. Adapun inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya atau research gap yaitu Susanti dan kawan-kawan 2025 menemukan digitalisasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Leonardo dan kawan-kawan di tahun 2025, digitalisasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu menurut Alfian dan Susilo 2024, struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, menurut Sari dan Irawati, struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu, menurut Hak dan Ardani tahun 2025, transparansi sebagai moderasi menyatakan mampu memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Sari dan Irawati 2021, transparansi perusahaan menyatakan mampu memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah digitalisasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025? Yang kedua, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Yang ketiga, apakah digitalisasi dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Yang keempat, apakah transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh digitalisasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Yang terakhir, apakah transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu signaling theory atau teori sinyal yang diungkapkan pertama kali oleh Spence di tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak eksternal. Kondisi asimetri informasi ini mendorong perusahaan untuk menyampaikan sinyal kepada pasar melalui berbagai kebijakan dan pengungkapan informasi agar investor dapat menilai kondisi dan prospek perusahaan secara lebih akurat. Sinyal yang positif dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Adapun indikator dari penelitian ini, yang pertama nilai perusahaan diukur dengan PBV dengan rumus harga saham dibagi nilai buku saham. Untuk indikator digitalisasi atau X1 diukur dengan disclosure index dengan rumus item yang diungkapkan dibagi dengan total item. Selanjutnya untuk X2 yaitu struktur modal dengan indikator debt to equity ratio atau DER dengan rumus total utang dibagi total ekuitas. Yang terakhir untuk variabel moderasi atau Z yaitu transparansi perusahaan diukur dengan disclosure index dengan rumus item yang diungkapkan dibagi total item. Adapun penelitian terdahulu menurut Leonardo dan kawan-kawan 2025 meneliti pengaruh digitalisasi dan corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, GCG tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Selanjutnya, penelitian menurut Haq dan Ardani 2025 meneliti pengaruh digitalisasi, perencanaan pajak, struktur modal, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, transparansi perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi maupun struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, penelitian Lantera dan Hamdani 2025 meneliti pengaruh struktur modal, perencanaan pajak, dan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan transparansi perusahaan terbukti mampu memoderasi hubungan tersebut, sehingga keterbukaan informasi dapat memperkuat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Adapun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitiannya adalah kita bisa dilihat dari kerangka pemikiran
di PPT ini ya teman-teman. Untuk hipotesis 1, diduga digitalisasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2, diduga struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3, diduga digitalisasi dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 5, hipotesis 4, diduga transparansi perusahaan dapat memoderasi digitalisasi terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 5, diduga transparansi perusahaan dapat memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif asosiatif, menggambarkan dan menganalisis hubungan antar variabel secara statistik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Untuk populasi di penelitian ini ada 103 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Untuk sampel menggunakan teknik sampling, purposive sampling, dengan kriteria yang pertama, belum listing berturut-turut atau perusahaan makanan dan minuman yang belum tercatat di BEI secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua, laporan keuangan yang diungkapkan di Bursa Efek Indonesia tidak lengkap dari tahun 2021 sampai 2025. Selanjutnya, tidak menggunakan mata uang rupiah. Dan yang terakhir, perusahaan yang mengalami kerugian. Untuk sampel dari penelitian ini yaitu 43 perusahaan dikali 5 tahun sama dengan 215 data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dari penelitian ini ada 2, yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk dokumentasi adalah laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, yaitu teknik pengumpulan data mengenai peristiwa yang sudah terjadi berupa tulisan, foto, atau karya besar. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai literatur dan laporan keuangan dari perusahaan makanan dan minuman yang telah dipublikasikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu studi kepustakaan. Itu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur buku ataupun jurnal, hasil penelitian yang sejenis, dan media lain yang mempunyai kaitan dengan masalah serta tema penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, gambaran umum tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2025. Subsektor ini merupakan industri strategis yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan memiliki daya tahan tinggi karena produknya termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini ada 6. Yang pertama, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasititas, uji autokorelasi. Untuk uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat digunakan melalui analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik bisa dilakukan melalui grafik histogram untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Apabila histogram menunjukkan pola kontribusi yang tidak menceng ke kiri maupun ke kanan dan membentuk lonceng, maka data telah berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas.
menyatakan bahwa memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T min sebelumnya. Selanjutnya adalah koefisien determinasi, digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Selanjutnya, analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji T atau uji parsial adalah untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Selanjutnya, uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, moderate regression analysis atau MRA digunakan untuk menguji apakah transparansi perusahaan berperan sebagai variabel moderasi antara variabel X dan Y. Demikian pemaparan seminar proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Bapak atau Ibu yang menonton video ini demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.